Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Saat ini sebelum kita melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya, mari kita terlebih dahulu disapa kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas anugerah berkat Tuhan yang membangunkan kami juga dari tidur kami hingga kami memperoleh sukacita kesehatan pagi ini. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan. Terlebih dahulu firman-Mu yang sungguh agung memotivasi kami dan mengingatkan kami sehingga kami boleh melanjutkan segala pekerjaan kami dengan sukacita dan ketenangan yang daripada Tuhan. Berikan kami kerinduan untuk selalu disapa kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan untuk selalu merindukan firman-Mu, dan biarlah Tuhan pakai kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pagi ini Senin 10 Oktober 2022, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini tertulis di Titus 2 ayat 7. Demikian firman-Nya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Bahasa Batak di Titus 2 ayat 7 didok songonon. Sadok pajongjong dirim tiruan dia ke ulau nadenggan. Pulin di pangajarion marhatomanon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, teladan adalah suatu yang harus ditiru, dicontoh, diikuti, yakni tentang hal-hal yang baik. Tanpa teladan, maka seseorang akan meruntuhkan dengan tangan yang satu apa yang dia bangun oleh tangan yang lain. Dan ada lagi perkataan, terampil mengajar tetapi tidak memberikan teladan, menjadikan ajaran tersebut mandul. Sebaliknya, memberikan teladan tetapi tidak mengajar, menjadikan teladan menjadi bisu. Saudara-saudara yang terkasih, dan pepatah yang mengatakan harimau mati meninggalkan belangnya dan gajah mati meninggalkan gadingnya. Dapat dikatakan bahwa manusia yang meninggal pun akan meninggalkan kenangan kepada sesama kita, baik itu keluarga maupun teman dekat. Karena tujuan hidup orang Kristen adalah mempunyai hidup yang serupa akan gambar dan rupa Allah. Untuk itu, maka setiap manusia kenangan yang akan ditinggalkan adalah teladan dari pribadinya sendiri. Saudara-saudara, kalau kita juga merenungkan apa yang dikatakan di Amsal 22 ayat 1, bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan dan kasih lebih besar daripada emas dan perak. Maka saudara-saudara yang terkasih, tokoh yang menjadi teladan bagi orang percaya adalah Yesus Kristus. Dalam kemanusiaannya yang 100%, Yesus yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah yang pernah hidup di muka bumi ini, dan tidak hanya semasa hidupnya saja ia memberikan teladan, tetapi saat mati di kayu salib pun ia memberikan contoh bagi manusia. Maka saudara-saudara yang terkasih, ia memberikan contoh agar kita mengikuti jalannya. Seperti
yang ditulis di 1 Petrus 2 ayat 21, kita dipanggil karena Kristus telah menderita dan telah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Saudara-saudara, Yesus sendiri mengatakan bagi tiap orang yang mengikutinya haruslah menyangkal dan memikul salib. Yesus telah menderita lebih dulu daripada kita, dan ia juga telah menunjukkan kasih-Nya. Jadi kita yang percaya dan yang selalu mengandalkannya harus mencontohinya, harus meneladaninya dengan tidak mudah sakit hati, karena Bapa kita lebih dulu menderita dan mengajarkan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pagi ini, Paulus memberikan beberapa petunjuk untuk Titus, yang intinya Titus harus menjadi teladan yang baik dalam setiap pengajarannya kepada jemaat. Hal ini penting mengingat Titus sebagai seorang anak muda berhadapan dengan banyak tawaran dan godaan. Maka mengajar dan melakukan apa yang diajarkan akan membuat Titus menjadi pribadi yang berwibawa dan tidak akan dianggap rendah karena ia muda. Saat Titus bersih dalam pemberitaannya dan murni melakukan apa yang diberitakan, maka para penyesat tidak memiliki celah memburuk-burukan Titus dan jemaat. Selain itu, Titus juga diharapkan untuk menyampaikan pengajaran yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini, sungguh-sungguh berarti serius dan tegas. Apa yang diajarkan kepada jemaat haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus hidup dengan tidak tercela dan biarlah terang Yesus menerangi hidup kita. Karena inilah konsekuensi kita menjadi orang percaya. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Jangan merasa cukup dengan keadaan kita, karena menjadi pengikut Kristus, kita harus mengikuti jejaknya. Yohanes 13 ayat 15, Yesus berfirman, "Sebab Aku tidak memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus menghibur dan memberkati kita. Salam sehat. Shalom.